حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. أعاذني وإياكم من النار. يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan, keberuntungan, atau bahkan mungkin modal yang terbesar yang seharusnya dimiliki seorang mukmin dalam kehidupan dia berusaha, atau bahkan dalam kehidupan dia menjadi memegang amanah untuk beribadah kepada Allah. Modal terbesar kita dalam usaha kita, dalam keseharian kita, dalam hidup kita, dalam bisnis kita, di antara modal yang terbesar dan ini modal yang termahal adalah amanah. Amanah itu menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Amanah itu bukan hanya jujur. Amanah bukan hanya menunaikan hak yang sebagaimana sebenarnya, tapi amanah adalah orang yang bertanggung jawab. Maka itu para ulama mengatakan lawan daripada amanah adalah khianat. Maka segala bentuk pengkhianatan itu adalah lawan daripada amanah. Islam, agama yang mulia ini, mengajarkan kepada umatnya agar berbuat amanah. Bahkan dengan modal amanah ini dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jangan menyangka modal yang terbesar adalah uang, atau strategi yang baik, atau marketing yang hebat,
Tapi modal yang terbesar adalah amanah. Dapat menunaikan hak, dapat menunaikan tanggung jawab sebagaimana harusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna 'aradna al-amana 'ala samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha." Kami nampakkan, kami tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Mereka enggan untuk memikulnya. Lalu manusia, fashfaqna minha, insan, lalu manusia mau memikulnya. Innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya manusia itu zalim dan jahul. Di dalam ayat ini, dalam surat Al-Ahzab 72 ini, Allah Subhanahu wa taala memikulkan amanah kepada manusia. Yang tadinya Allah pikulkan amanah ini kepada langit dan bumi. Lalu langit dan bumi tidak mampu memikul amanah ini, tanggung jawab ini. Akhirnya manusia yang memikul tanggung jawab ini. Maka kalau kita melihat dari ayat ini, maka amanah itu sesuatu yang sangat luas. Bukan saja amanah dalam berbisnis, bukan saja amanah dalam berusaha, bukan saja amanah dalam muamalah, tapi kita juga amanah terhadap tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyu'addil ladina tuminu amanatahu wal yattaqillah." Hendaklah orang-orang yang diberikan amanah menunaikan amanahnya dan bertakwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah kepada pemiliknya. Amanah itu wasiat dari Allah untuk menunaikan hak orang lain, untuk menjalankan kewajiban kita kepada orang lain, itu adalah amanah. Maka kalau kita melihat kepada dalil-dalil ini, amanah itu bisa pada ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita kepada Allah, salat 5 waktu itu amanah dari Allah. Menghambakan diri kepada Allah itu adalah amanah dan kewajiban yang Allah telah wajibkan kepada kita. Bahkan itu tugas yang harus kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jin," tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Maka jika kita melihat ada orang-orang yang menunaikan hak Allah dengan ibadah kepada Allah, menunaikan salat 5 waktunya, mengerjakan perkara-perkara yang wajib, maka itu sebuah tanda dia telah menunaikan amanah dan dia orang yang amanah. Karena amanah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah. Tetapi jika kita melihat ada orang yang tidak menunaikan amanahnya kepada Allah, maka berhati-hatilah untuk bermuamalah duniawi dengan dia. Berhati-hatilah untuk bermuamalah bisnis dengan dia. Karena Allah saja dia berani khianati ketika Allah Subhanahu wa taala berikan tanggung jawab. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan tugas, dia tidak tunaikan tugas sebagaimana mestinya, padahal dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia dalam hadis bahwasannya di antara sifat-sifat orang munafikin, mereka adalah tidak amanah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayatul munafiqi tsalatsah." Kata Rasulullah SAW, tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza atumina khan. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tanda-tanda orang munafik itu 3. Jika cerita dia dusta, jika dia berjanji dia menyelisihi, jika diberikan kepercayaan dan amanah, khan, dia berkhianat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengkaitkan antara iman, kejujuran, dan tanggung jawab dan amanah. Rasulullah SAW la imana lima amanatalah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada iman orang yang tidak bisa diberikan kepercayaan. Artinya, jika dia tidak bisa diberikan kepercayaan, baik itu kepercayaan bisnis, atau kepercayaan uang, atau kepercayaan tanggung jawab, lalu dia berkhianat, orang seperti ini menunjukkan tidak sempurna imannya. La imana, kata Rasulullah SAW, tidak ada imannya.
wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada din, tidak ada agama bagi mereka yang tidak menunaikan amanah. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Quran, sesungguhnya innallaha la yuhibbul khawanin athim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat dan orang-orang yang berdosa. Bahkan dalam ayat yang lain, innallaha la yahdi kaida khainin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang berkhianat. Ya ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka satu sikap, satu sifat yang dengan sifat ini mereka mulia, yaitu amin, amanah. Inni rasulul amin. Bahkan diabadikan di Quran, sesungguhnya aku ini adalah rasul, utusan Allah yang terpercaya. Bahkan dalam Al-Quran Allah menggambarkan pun Jibril sebagai amin, utusan yang terpercaya. Maka sifat amin, sifat amanah, menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya, tidak menyia-nyiakan tanggung jawab, ini adalah sifat para rasul. Bahkan inilah mengapa Rasulullah SAW dipilih oleh Khadijah untuk membawakan hartanya. Yang ketika itu Khadijah memiliki harta yang banyak. Khadijah seorang wanita yang kaya memiliki harta yang banyak, yang dia inginkan untuk diperdagangkan ke Syam, ke daerah Syam. Dan ketika itu dia memilih Rasulullah SAW untuk membawakan barang dagangan ini. Rasulullah SAW tidak memiliki apa-apa. Rasulullah cuma memiliki kekuatan dan dia cuma memiliki amanah. Sehingga Rasulullah SAW menjalankan apa yang diamanahkan oleh Khadijah kepada dia sebelum Rasulullah menikahi Khadijah. Begitu Rasulullah SAW berdagang sampai Syam, apa yang diamanahkan dia tunaikan dan dia bertanggung jawab terhadap amanahnya. Begitu dia pulang, dia bawa keberkahan, berlipat ganda keuntungan yang dia bawakan kepada Khadijah, dan semuanya dia kembalikan kepada Khadijah. Dia hanya mengambil sesuai dengan kesepakatan awal berapa yang berhak dia ambil. Perhatikan, dikarenakan cuma modal amanah, modal kejujuran, apa yang dia didapatkan oleh Rasulullah SAW. Bukan saja barang yang dia dagangkan tadi dia dapatkan, bahkan pemilik barangnya Khadijah menawarkan supaya dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Itu berkahnya sifat amanah, karena amanah menyebabkan seorang mendapatkan kebaikan yang banyak. Tetapi kedustaan, kebohongan, penipuan, itu termasuk salah satu sifat khianat. Orang yang hari ini berdagang dan dia memperdagangkan barangnya, lalu dia menipu konsumennya. Dia katakan saya dapat untung lebih banyak karena saya sudah menipu dia. Tidak, engkau sedang menghancurkan usahamu. Hari ini mungkin kau mendapatkan seolah-olah secara kasat matamu engkau mendapatkan untung yang banyak dengan menipunya, tetapi akan menghancurkan dirimu sendiri, akan menghancurkan kredibilitas dirimu sehingga engkau akan runtuh. Pengkhianatan itu adalah salah satu sebab kebangkrutan. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua kita bertanggung jawab dan memiliki amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Pertama, amanah kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa la takhunu amanatikum." Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian mengkhianati amanah yang telah dipikulkan kepada kalian. Bagaimana mengkhianati Allah dan Rasul? Mengkhianati Allah dan Rasul adalah tidak mengerjakan perintah Allah dan Rasul yang telah ditugaskan oleh Allah dan Rasulullah. Bahkan sebagian mereka menjadikan perintah-perintah Rasul sebagai olok-olokan. Bagaimana menunaikan amanah kepada manusia? Seorang pegawai diamanahkan dia untuk kerja selama 8 jam, maka dia pergunakan pekerjaan itu untuk 8 jam untuk bekerja. Seorang ayah diamanahkan istri, seorang ayah diamanahkan anak, maka dia jaga anak dan istrinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika dia menelantarkan anak dan istrinya, membiarkan anak istrinya dan tidak mengajarkan kepada anak istrinya ilmu agama, ini seorang ayah yang tidak amanah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat kepada ajaran agama kita, maka ajaran agama kita ini sangat mulia. Yang mengajarkan kepada kejujuran, kepada tanggung jawab, menunaikan amanah, dan mengharamkan pengkhianatan. Bahkan Rasulullah SAW memasukkan orang-orang berkhianat sifat-sifat orang munafikin. Tetapi sangat disayangkan, ternyata sebagian kaum muslimin banyak yang bersifat tidak amanah. Di antara tidak amanah adalah menyelewengkan kekuasaan, atau bahkan di antara tidak amanah tidak menunaikan kekuasaan sebagaimana mestinya. Ini termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW, idza di'atil amanah fantadiru sa'ah. Kata Rasulullah SAW, jika telah ditelantarkan amanah, diberikan kepercayaan untuk mengurus malah dia menghancurkan, diberikan kepercayaan untuk menjaga malah dia mencuri, diberikan kepercayaan untuk dia yang mengembangkan malah dia yang merusaknya. Kata Rasulullah SAW, jika ini terjadi, idza di'atil amanah, amanah sudah tidak diperdulikan, fantadiru sa'ah, tunggulah hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, walladzi nafsi biyadihi la taqumu sa'ata yukhawwanul amin wa yu'tamanul kha'in. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai dipercayanya pengkhianat dan dikhianatinya orang terpercaya. Nanti atau bahkan dekat hari kiamat, yang pengkhianat malah dipercaya, yang pengkhianat malah diberikan amanah, orang-orang yang jujur malah dikucilkan, orang-orang yang jujur malah dihinakan. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ini terjadi. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, idza usnidatil amanati ila ghairi ahlihi fantadiru sa'ah. Jika telah diberikan tanggung jawab kepada orang yang bukan ahlinya, maka fantadiru sa'ah, tunggulah hari kiamat. Suatu hari, sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, ya Rasulullah, jadikan aku pemimpin. Rasulullah SAW mengatakan, innaha amanah. Sesungguhnya kepemimpinan ini adalah amanah. Innaha yaumul qiyamah nadamah. Sesungguhnya amanah ini pada hari kiamat adalah penyesalan. Illa man ada bihaqqiha, kecuali orang yang menunaikan dengan haknya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah katakan tadi, amanah itu banyak sekali pintu-pintunya. Kita sebagai pedagang amanah, kita sebagai penjaga toko amanah, kita sebagai pemilik amanah, kita sebagai manusia amanah menunaikan ibadah kepada Allah, kita sebagai ayah amanah menjaga anak dan istri kita dari neraka, kita sebagai laki-laki memiliki amanah untuk menunaikan tanggung jawab kita. Jika ada orang yang tidak menunaikan tanggung jawab sebagaimana mestinya, dan ini telah tersebar di tengah kaum muslimin, Rasulullah mengatakan fantadiru sa'ah. Maka orang-orang yang bisa menunaikan amanah dan jujur dalam menunaikan amanah dan berpegang teguh dengan amanahnya, itulah orang-orang yang menunjukkan kesempurnaan imannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat khianat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kejelekan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.